Anda tidak akan percaya kecuali Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pria di hari perceraian. Terjadi kecelakaan mobil tepat setelah saya keluar dari gerbang biro urusan sipil. Siapa yang tahu apa yang lebih aneh lagi? Setelah si Yokianyi Suruoshi datang ke rumah sakit, lemparkan 100.000 yuan langsung ke pengemudi yang menyebabkan kecelakaan. Mengaku sebagai pengemudi yang menjatuhkan pria tersebut. Kemudian pria itu terbangun. Saya pikir Suruoshi adalah pengemudi yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Kamulah yang baru saja memukulku. Maaf Tuan Lin. Pada hari perceraianmu, aku menabrakmu dalam hal ini. Sebagai pelakunya, saya merasa bersalah. Jadi aku memutuskan berjanji pada diri sendiri. Mendengar ini, pria itu sangat terkejut. Saya pikir Suruoshi adalah wanita tua yang akan menikahinya jika dia mengejarnya. Seperti yang diketahui semua orang. Nasib keduanya dimulai 20 tahun lalu. Ternyata 20 tahun lalu, kakek Suruoshi mengetahuinya. Dalam 20 tahun, manusia akan menjadi abadi. Ini akan sangat membantu keluarga. Jadi 20 tahun yang lalu. Jadi mereka membuat akad nikah untuk Suruoshi. Kini hanya Suruoshi yang menikah dengan seorang pria. Hanya dengan begitu dia dapat mewarisi aset keluarga yang berjumlah ratusan miliar. Namun, saat Suruoshi menanyakan tentang pria itu setengah tahun lalu, pria itu sudah menikah. Namun kebetulan itu terjadi hari ini. Seorang pria yang merupakan karyawan biasa melihat istri saya Chenjiro sebenarnya minum bersama Tuan Sang. Pria yang marah itu memukul kepala Sang dengan botol anggur. Di saat yang sama, ia juga menghancurkan pernikahannya dengan Chenjiro. Karena Chenjiro dan Tuan Sang sudah berkumpul. Jadi setelah pria itu dan Chenjiro mengajukan akta cerai, adegan pertama terjadi. Namun, yang Suruoshi tidak ketahui adalah itu. Pria itu telah menjadi abadi sekarang. Karena itu adalah kecelakaan mobil. Mengaktifkan harem terkenal persiapan keluarga pria. Hari ini aku akan mengajarimu raja bintang-bintang yang hebat. Terlahir kembali untukmu. Keluarkan seekor ayam untuk menjadi abadi. Kini kecelakaan mobil justru membawa menantu perempuan. Manusia untuk memverifikasi keaslian. Manusia akan melakukannya sendiri. Beritahu Suruoshi tentang situasi saat ini yang tidak memiliki apa-apa. Tapi sebagai CEO miliarder, yang paling tidak dimiliki Suruoshi adalah uang. Jadi Suruoshi berjanji pada pria itu. Bukan hanya 2 orang yang tidak memerlukan hadiah pertunangan saat mereka menikah. Dan Suruoshi juga akan memberi pria itu 1 juta. Setelah melihat ini, pria itu menyetujui lamaran Suruoshi. Secara kebetulan, saat ini, pria tersebut menerima pesan suara dari mantan istrinya Chenjiro. Dia mengatakan bahwa dia akan menikah dengan Sang dalam 3 hari. Undang seorang pria untuk menghadiri pernikahan mereka. Suruoshi juga melihatnya saat ini. Chenjiro jelas ingin mempermalukan laki-laki. Jadi untuk menyelamatkan muka pria itu, Suruoshi memutuskan untuk mengadakan pernikahan dengan pria itu dalam 3 hari juga. Dan di hotel yang sama dengan Chenjiro. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Chenjiro mengenakan gaun pengantin. Kami tiba di pintu hotel bersama Tuan Sang. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan pria itu. Tepat ketika mereka mengira laki-laki tidak berani datang. Sederet pernikahan mewah Rolls Royce. Mobil tiba di hotel. Pintu masuk utama. Dia memang presiden wanita dari grup Tiansheng, Suruoshi. Ah, mobil pernikahan apa saja. Saya lebih menantikannya daripada mobil pernikahan ini. Ini terlalu enak, bukan? Hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Dewi Su. Di hotel yang sama. Cukup bagi saya untuk memainkan peran itu seumur hidup. Anda benar-benar tidak mengenal orang yang diutus oleh Tuan Su. Seperti apa bentuknya? Kali ini, mereka dikejutkan dengan mobil pernikahan mewah Suruoshi. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah hal itu. Pria itu benar-benar keluar dari mobil. Jadi mereka pergi untuk menanyai pria itu dan seterusnya. Apa maksudmu? Tidak bisakah kamu melihatnya? Mobil pengantin bisa diparkir di depan pintu. Hanya Dewi Jiancheng Suruoshi. Aku bahkan tidak bisa meremehkanmu hanya karena kamu seorang wanita. Akankah Poseisan selalu menikahimu? Chenjiro, kamu bilang ada orang yang berebut sepatu usangmu. Menurutmu mengapa tidak ada yang menyukaiku? Aku mengerti. Itu karena kamu melihat bahwa aku baru saja menceraikanmu. Nikahi saja saudara Hao. Anda tidak bisa lebih marah lagi. Jadi kamu sengaja mementaskan episode ini untuk membuatku jijik. Apakah aku membuatmu jijik? Chenjiro, kamu berkulit sangat tebal. Saat ini, Zhang mengira para pria sedang mencarinya di depan mantan istrinya. Mobil pengantin sengaja disewa untuk menyelamatkan muka. Dia tidak akan pernah memikirkan laki-laki, pegawai biasa. Bisakah menikah dengan CEO miliarder? Dan Chenjiro semakin penasaran. Dari mana laki-laki itu menyewa pengantinnya? Dan saya juga tidak melihat orang tua pria itu datang. Jadi mereka memutuskan bahwa pria itu berpura-pura. Tuan Sang masih menertawakan pengantin pria itu. Mungkin itu aktor yang diundang oleh Pak Ye. Namun, yang tidak diketahui oleh Sang adalah hal itu. Bosnya Suruoshi duduk di mobil pernikahan. Aku mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Tolong beri saya tempat duduk untuk memainkan barang bawaan Anda. Suatu hal yang aneh. Saya pasti akan meminta semua orang untuk memberikan Anda siaran langsung yang bagus. Lalu demi mengungkap kebohongan pria itu, Chenjiro melakukan panggilan video ke ibu pria itu. Tanyakan padanya apakah dia tahu putranya akan menikah hari ini.
dan sengaja memberitahu ibu laki-laki itu. Tidak mudah untuk mengetahui identitas seorang pria sebagai calon pengantin. Apa yang tidak sederhana? Yun Er, siapa pengantinmu? Ini hari yang besar. Tunjukkan pada kami siapa pengantinmu. Bu, menantu perempuanmu yang baru adalah Presiden Grup Tiansheng. Biarkan aku pergi. Hahaha. Kamu bilang pengantinmu adalah Surwosi, Presiden Grup Tiansheng. Secara metaforis, adalah satu-satunya yang mengambil pesawat. Apakah Anda pernah bertemu dengan Tuan Su? Saya benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Perceraian sangat memukulmu. Mengapa kamu tidak buang air kecil dan bercermin? Bagaimana ini mungkin? Benar-benar sial. Bagaimana mungkin terakhir kali saya terkena flu? Ling Yun benar-benar menikah dengan Surwosi. Zhangzi, beraninya kamu berteriak padanya. Saya salah. Saya tidak berani melakukannya lagi. Kamu seperti laki-lakiku. Ketika dia mengambil mobil pernikahanku, dia bahkan mengatakan bahwa aku adalah seorang wanita kaya. Grup Tiansheng tidak dapat mentolahu.